Kampung Bayam dibangun kembali oleh Pemprov DKI Jakarta yang menjadi pemukiman warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo selaku pelaksana proyek JIS melakukan groundbreaking pembangunan penataan Kampung Susun Bayam, Pademangan, Jakarta Utara. Jakpro telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan RAP bersama warga sekitar yang terdampak pembangunan JIS sejak Mei sampai Agustus 2019. RAP ini bertujuan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup, tetap dapat hidup berkelanjutan, serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan. Hal itu merupakan babak baru untuk peletakan batu pertama pencanangan Kampung Susun Bayam. Proses pembangunan memang ada urutannya. Ketika proses tersebut, bagi yang menjalani akan terasa lama. Tapi sesudah nanti terbangun, akan menjadi sebuah tempat menorehkan sejarah panjang di masa depan. Anies mengatakan pencanangan Kampung Susun Bayam ini mengirimkan pesan Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan yang memfasilitasi semua, di mana warga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk warga Kampung Bayam yang berada di dekat pembangunan JIS. Pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk masa depan yang cerah, dan Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi kesetaraan kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata untuk warga Kampung Bayam. Jadi Bapak sekalian, memang ketika proses menjalani, buat yang menjalani lama apa sebentar? Ya, pada saat ini kita menjalani mungkin akan terasa lama. Tapi sesudah nanti terbangun, Bapak Ibu sekalian masih punya sejarah panjang yang Bapak Ibu akan torehkan di tempat ini. Nanti akan menjadi bangunan baru, rumah baru, kampung baru, yang nantinya Bapak Ibu tengoknya ke depan, ke belakang yang kemarin terasa panjang, insya Allah akan jadi pendek. Kenapa? Karena masa depan akan jauh lebih panjang untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan ini mengirimkan pesan kepada semua, bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Kita tidak ingin justru ada yang termarginalkan. Kita ingin semua yang terlibat, semua yang berada di tempat ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk punya masa depan yang cerah. Bahwa Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk masyarakat di Kampung Bayam ini. Sebelumnya, Giring Niji mencoba mengkritik Anies Baswedan melalui Kampung Bayam, namun usaha tersebut nyatanya gagal. Giring Ganesa datang ke pemukiman warga tidak jauh dari Jakarta International Stadium. Meskipun dia salah membuat kampanye tentang penggusuran masyarakat, tapi akhirnya video tersebut viral di media sosial. Banyak para pendukung PSI yang tidak tahu apa-apa akhirnya ikut-ikutan memviralkan video tersebut. JIS merupakan stadion yang dibangun Pemprov DKI Jakarta menggantikan Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Bukan Giring kalau nggak nyinyir dengan pembangunan di Jakarta. Kini masih soal sound system, Fir'aun, dan suara rakyat. Tidak hanya itu, dari unggahan Giring, dia juga mengajak warga bernyanyi lagu Laskar Pelangi yang dipopulerkan oleh Niji. Tentu Niji saat formasi Giring masih menjadi vokalis. Untuk kita mengajukan dunia. Laskar Pelangi, mantap jadikan waktu, lepaskan mimpimu di angkasa, badai bintang mimpimu. Ya tolong kita kibar ya, let's go. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menilai, Giring dan PSI memang tidak bisa melihat prestasi besar yang telah dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun Pemprov DKI. Mereka mencampur adukan emosi dalam bersikap. Ia meminta agar Giring menyanyi saja, tidak usah ikut-ikutan begitu. Yang dilakukan Pak Anies baik, JIS menjadi nomor 1 di Asia. Buat mereka, sesuatu yang dibuat untuk warga DKI Jakarta adalah jelek karena mereka tidak pakai nalar, emosi karena kekalahan. Giring sempat menyinggung pembangunan JIS yang menggusur pemukiman warga. Namun hal ini sudah ditegaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa pembangunan JIS tidak menggusur rumah warga secara paksa. Warga juga telah diberikan sejumlah kompensasi atau ganti untung. Intinya gini, yang semua yang pada waktu itu pelaksanaan pada waktu di Kampung Bayam itu semua sudah diberikan kompensasi, ditawari ya, antara dia masuk ke rumah rusun ataupun pindah ke tempat lain. Nah, tapi mereka rata-rata pindah ke tempat lain seperti itu ya, tidak ada masuk ke rusun. Bukan hanya itu saja, ternyata Giring Ganesa keliru mengkritik bahwa lokasi yang dia sebut adalah milik PT KAI. Giring tidak paham status lahan yang dikunjunginya itu berbekal petunjuk yang ada bahwa tanah di daerah yang dikunjungi Giring bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Ada fotonya Giring, di atasnya ada jembatan layang, itu bukan wilayah Kampung Bayam yang dekat dengan JIS. Adapun menyangkut Kampung Bayam, Gubernur Anies telah menunjuk PT Jakarta Propertindo untuk membangun hunian, di mana tahap pengerjaannya akan dimulai pada Februari ini. Konsep huniannya sendiri sama seperti ketika Pemprov DKI Jakarta membangun kampung susun akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, dan kampung-kampung lainnya yang pernah digusur era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik. Ia menyarankan agar Giring bertanya terlebih dahulu status kepemilikan tanah yang dihuni warga sekitar JIS sebelum melakukan aksinya, karena lahan yang dipakai oleh masyarakat adalah punya PT Kereta Api Indonesia. Lalu Taufik melanjutkan, Pemprov DKI siap menampung para warga yang mendiami kawasan pinggiran JIS jika huniannya digusur PT KAI. Kalau Anda kenal dengan Yang Mulia Anies Baswedan, tolong tanya. Apa tanggung jawab dia terhadap penderitaan rakyat Kampung Bayam yang kini hidup terkatung-katung? Tentu saja Anies bisa bilang dia sudah tidak bertanggung jawab karena dia bukan lagi Gubernur Jakarta. Tentu saja dia bisa bilang keputusan untuk menggusur rakyat di Kampung Bayam pada akhir 2019 itu diambil tidak oleh Pemprov sendirian. Itu sudah atas sepengetahuan DPRD. Tapi faktanya saat ini warga Kampung Bayam menderita. Dan dulu mereka pernah dijanjikan Anies sebuah kehidupan yang lebih sejahtera kalau mereka mau pindah dari lokasi pembangunan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di bawah perintah Anies, rakyat di daerah itu digusur atau dipindahkan demi pembangunan Jakarta International Stadium. Rakyat Kampung Bayam adalah kaum papa yang sehari-harinya menyambung hidup dengan bekerja sebagai kuli dan buruh pasar, sebagai pengepul sampah, sebagai buruh cuci, ataupun terlibat dalam sektor informal lainnya. Mereka pada dasarnya adalah kaum miskin kota. Begitu dipaksa pindah, mereka kemudian menempati bedeng dan gubuk seadanya di berbagai wilayah di sekitar JIS. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Kampung Bayam merupakan pemukiman yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pencanangan pembangunan tersebut artinya Gubernur menepati janjinya untuk tetap memperhatikan warga yang terdampak pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Banyak masyarakat berharap pembangunan yang direncanakan selesai pada September mendatang itu bisa tepat waktu, sehingga bisa langsung dimanfaatkan warga. Kita berniat untuk membangun dengan memberikan perasaan keadilan. Ketika Jakarta International Stadium dibangun, di sampingnya ada kampung yang pada waktu itu pun sudah direncanakan bahwa warga yang tinggal di sini harus menjadi bagian dari kemajuan dari Jakarta International Stadium. Bapak, saya terima kasih banyak, makasih. Udah terlaksana rusun hunian kita yang begitu megah gitu. Iya Bu, bagus ini. Sangat Depan bangga. depan stadion lagi. Ya, terima kasih banyak Bapak.
Insya Allah nanti anak-anak bisa Iya. tumbuh dengan sehat, Ini baik anak ya. saya. Ini anaknya nih. Anis juga namanya. Oh ya. Proses dilewati cukup panjang. Saya ingin sampaikan apresiasi pada semua yang terlibat, baik dari teman-teman di Kampung Bayam sendiri, ataupun dari teman-teman NGO, juga dari para pakar, bahkan ada juga pengacara, ada juga aktivis, yang semua terlibat di dalam proses percakapan pembicaraan. 9 April 2018 saya datang ke sini, kita ngobrol di tepi sawah waktu itu. Pada saat 9 April itu ngobrol dengan teman-teman yang berprofesi sebagai di bidang pertanian. Dan waktu itu dijanjikan bahwa nanti ketika dibangun, mereka yang berprofesi di bidang pertanian akan tetap bisa meneruskan profesinya. Dan harapannya menjadi contoh juga bahwa lokasinya boleh saja di kota, di pusat, bahkan di samping stadion, tapi kegiatan mereka di bidang pertanian itu tetap bisa diteruskan. Dan alhamdulillah, janji itu, niat itu terlaksana. Jadi sekarang bisa digunakan untuk kegiatan pertanian secara pasti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kampung Susun Bayam secara resmi digunakan. Sebelumnya, saat peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam, Anies mengungkapkan bahwa perencanaan itu mengirimkan pesan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan yang memfasilitasi semua, di mana warga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk warga Kampung Bayam yang berada di dekat pembangunan JIS. Bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Kita tidak ingin justru ada yang termarginalkan. Kita ingin semua yang terlibat, semua yang berada di tempat ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk punya masa depan yang cerah. Bahwa Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk masyarakat di Kampung Bayam ini. Bukan hanya rumahnya, tapi juga penghidupannya disiapkan untuk bisa berkelanjutan. Baru sekalian, kita terlibat dalam perancangannya, ngobrol, diskusi. Prosesnya melibatkan semua, bukan? Semuanya terlibat. Dan kita ingin nantinya yang dulu berprofesi sebagai petani, kegiatannya pertanian, nanti akan bisa meneruskan kegiatan pertanian di tempat ini. Bagaimana ada stadion kelas dunia dengan konstruksi, rancangan, konsep sangat modern, hidup berdampingan dengan masyarakat yang bisa berkegiatan pertanian. Biar jadi contoh bagi semua bahwa di Jakarta itu bisa dikerjakan. Ini adalah sebuah janji yang kita lunaskan. Kita lunasi hari ini. Menariknya lagi, pembangunan Kampung Bayam itu tidak akan menghilangkan penghidupan atau mata pencaharian warga yang sebelumnya banyak berprofesi sebagai petani perkotaan atau urban farmer. Gubernur Anies berharap pemukiman seluas 11,8 hektar tersebut dapat dikerjakan tepat pembiayaan, tepat waktu, dan tepat kualitas, sehingga pada September 2022 pembangunan ini dapat selesai. Pencanangan Kampung Susun Bayam ini diapresiasi warga Kampung Bayam. Mereka bersyukur dan berterima kasih bahwa tidak diabaikan dan punya pemimpin yang mempedulikan masyarakat. Mereka berharap semua rencana berjalan lancar dan tuntas hingga nanti ditempati. Pembangunan Kampung Susun Bayam ini terdiri dari 3 blok gedung dengan 4 lantai yang diperuntukkan bagi 135 kepala keluarga, ditambah dengan 3 unit hunian khusus difabel, sehingga total berjumlah 138 unit hunian. Unit hunian memiliki luas 36 meter persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, balkon, dan tempat menjemur pakaian. Desain Kampung Susun Bayam ini mengambil konsep mezanin, yang mana pada satu lantai bangunan terdapat 2 lantai fungsional. Kampung Susun Bayam juga memiliki fasilitas pendukung seperti unit usaha warga, koperasi dan gudang, musola, tempat wudhu, taman kanak-kanak, dan perpustakaan.